Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Pria Alfazeta, Natasha Erdias Kusuma Ayu, Rahmawati Miftahul Jannah, Nia Rahmawati, dan Himatus Solihah. Di sini kami kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Proyeksi Penduduk. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian proyeksi penduduk. Apa sih itu proyeksi penduduk? Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, akan tetapi perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk seperti kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Dari 3 komponen tersebut yang akan menentukan pertumbuhan penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan mendatang. Untuk mengetahui asumsi pertumbuhan, kelahiran, kematian, dan perpindahan, maka diperlukan 1. Data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini. Yang kedua, faktor dari komponen-komponen tersebut. Dan yang ketiga adalah hubungan komponen yang satu dengan yang lainnya serta target yang akan dicapai di masa yang akan mendatang. Materi selanjutnya yaitu tujuan proyeksi penduduk yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rahmawati Miftahul Jannah. Yang kemudian adalah tujuan dilakukannya proyeksi penduduk adalah untuk mengetahui 1. Jumlah absolut penduduk, 2. Jumlah dan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, 3. Jumlah dan komposisi penduduk bayi, balita, wanita usia subur, serta komposisi lainnya. Yang keempat, untuk memberikan acuan pada pemerintah daerah agar dapat memahami metode-metode proyeksi jumlah penduduk serta dapat melakukan proyeksi jumlah penduduk menggunakan data yang tersedia di tingkat kecamatan. Yang kelima, untuk menyediakan jasa sebagai respon terhadap penduduk yang diproyeksikan. Manfaat proyeksi kependudukan. Yang pertama, proyeksi kependudukan bisa dijadikan sebagai dasar dalam sebuah perencanaan. Misalnya, perencanaan penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan, dan termasuk juga dalam ketersediaan pangan. Yang kedua, proyeksi kependudukan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana besarnya masalah yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, proyeksi kependudukan bisa dijadikan sebagai alat yang dibutuhkan untuk proses penyusunan kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang keempat, proyeksi kependudukan bisa memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Yang kelima, proyeksi kependudukan bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan rencana di masa yang akan datang. Yang keenam, proyeksi kependudukan bisa dijadikan sebagai evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan baik dalam jangka pendek, menengah maupun dalam jangka panjang. Perhitungan proyeksi. A. Interjensal. Interjensal disebut pula interpolasi, suatu perkiraan mengenai keadaan penduduk di antara 2 sensus yang kita ketahui. Jadi, hasil kedua sensus diperhitungkan. Rumus. PM sama dengan PO plus PM sama dengan PN, di mana PO yang artinya jumlah penduduk pada tahun N dan PN adalah jumlah penduduk pada tahun penduduk dasar awal. PM yang berarti jumlah
penduduk pada tahun yang diestimasikan tahun M. M yang berarti selisih tahun yang dicari dengan tahun awal. Dan N selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui. 4. Potential estimated. Potential estimated adalah perkiraan mengenai penduduk sesudah sensus. Prinsipnya juga sama, yaitu pertambahan penduduk adalah linear. Rumus PM sama dengan PO dikurangi kurung buka PN plus PO kurung tutup. PM sama dengan PN plus, dimana PO sama dengan jumlah penduduk dasar tahun awal. PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun N. PM jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan tahun M. M selisih tahun yang dicari dengan tahun N, dan N selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui. Lalu C. Proyeksi. Perkiraan penduduk berdasarkan sensus, biasanya sensus terakhir. Di sini diperkirakan penduduk tidak hanya beberapa tahun sesudah sensus, tetapi mungkin sampai beberapa puluh tahun sesudah sensus. Proyeksi penduduk menurut Multilingual Demographic Dictionary adalah perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas, dan migrasi di mana yang akan datang. Jadi proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi-asumsi sehingga jumlah penduduk yang akan datang adalah X. Kalau fertilitas, mortalitas, dan migrasi berapa pada tingkat tertentu. Proyeksi dapat dilakukan sesudah sensus disebut forward projeksi. Sebelum sensus disebut backward projeksi. Selanjutnya perlu dibedakan antara proyeksi, forecast, dan estimate. Proyeksi adalah perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas, dan migrasi di mana yang akan datang. Forecast adalah suatu proyeksi di mana asumsi yang dibuat diusahakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gambaran yang realistis mengenai kemungkinan perkembangan penduduk di masa mendatang. Estimate adalah suatu perkiraan berdasarkan ketentuan dan rumus-rumus sederhana. Contoh soal pertama. Wilayah A mempunyai jumlah penduduk 50.000 jiwa pada tahun 2019 dan pertumbuhan penduduknya 2% per tahun. Maka hitunglah jumlah penduduk wilayah A setelah 5 tahun kemudian. Di dalam soal diketahui P0 sama dengan 50.000, N sama dengan 5, dan R sama dengan 2% atau 0,02. Dan kita dituntut untuk mencari jumlah penduduk selama 5 tahun atau P5. Menggunakan rumus PN sama dengan P0 dikali buka kurung 1 ditambah R kali N tutup kurung. P5 sama dengan 50.000 dikali buka kurung 1 ditambah 0,02 dikali 5 sama dengan 50.000 dikali 1,1. Maka P5 sama dengan 55.000. Jadi jumlah penduduk wilayah A setelah 5 tahun kemudian adalah 55.000 jiwa. Contoh soal kedua. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 adalah 206,3 juta jiwa. 10 tahun sebelumnya atau pada tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia adalah 179,4 juta jiwa. Secara sederhana, angka pertumbuhan penduduknya adalah, dalam soal diketahui PN sama dengan 206,3 juta, P0 sama dengan 179,4
juta jiwa. N sama dengan 10. Di dalam soal kita dituntut untuk mencari angka pertumbuhan penduduk atau R. Menggunakan rumus PN sama dengan P0 dikali buka kurung 1 ditambah R kali N tutup kurung. Maka 206,3 juta sama dengan 179,4 juta dikali buka kurung 1 ditambah R dikali 10. Maka 206,3 juta dibagi 179,4 juta sama dengan 1 ditambah 10R. 1,15 sama dengan 1 ditambah 10R. Pindah ruas menjadi 1,15 dikurangi 1 sama dengan 10R. Maka 0,15 dibagi 10 sama dengan R. R sama dengan 0,015. Apabila dipresentasikan menjadi bentuk persen menjadi 1,5%. Jadi, angka pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun adalah 1,5%. Contoh soal nomor 3. Diketahui jumlah penduduk suatu pulau adalah 2,5 juta pada tahun 2019. Apabila mempunyai angka pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun, maka berapakah jumlah penduduk pada tahun 2024? Di dalam soal diketahui P0 sama dengan 2,5 juta, N sama dengan 5, dan R sama dengan 2% atau 0,02. Dan yang dicari adalah PN, jumlah penduduk selama 5 tahun. Maka menggunakan rumus PN sama dengan P0 dikali buka kurung 1 ditambah R kali N tutup kurung. P5 sama dengan 2,5 juta dikali buka kurung 1 ditambah 0,02 dikali 5. P5 sama dengan 2,5 juta dikali 1,1. Maka P5 sama dengan 2.750.000. Jadi, jumlah penduduk pada pulau tersebut di tahun 2024 adalah 2,75 juta jiwa. Demikian penjelasan mengenai proyeksi kependudukan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kami mohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat banyak kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.